Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar forex GBP USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Untuk informasi, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan sudah terregulasi dari regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi buat teman-teman yang mau coba trading di broker ini baik di akun demo maupun di akun real bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Dan kemudian informasi selanjutnya di bulan ini yaitu November, kita sudah membuat segmen baru di YouTube ini yaitu konten belajar strategi trading agar kamu bisa menjadi trader yang konsisten profit. Di segmen ini nanti kita akan bisa sama-sama belajar bareng ya. Jadi buat teman-teman agar tidak ketinggalan informasi mengenai segmen ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart aja ya. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang kita sudah buat di video 2 minggu yang lalu teman-teman. Nah, untuk video mapping 2 minggu yang lalu itu kita bikin di tanggal 25 Oktober ya teman-teman. Bisa nonton videonya kalau belum nonton. Dan ini masih ada gambarnya di chart ya teman-teman ya. Saya bilang ini di GBP USD arah trennya sudah mulai cenderung turun ya. Kita lihat di time frame daily juga udah mulai turun, H4 juga mulai turun, dan di H1 pun arahnya sudah mulai turun ya. Dan saya waktu bikin video mapping dan analisis posisi harga ada di sini, dan saya bilang teman-teman untuk GU opsi sell bisa menjadi pilihan yang sangat menarik ya. Dan untuk trend lainnya ya teman-teman yang ini ya, ini saya gambarnya agak melenceng sedikit ya. Nah ini saya lurusin. Nah ini dia harga mantul-mantul ternyata ya di trend line ya. Saya bilang kalau mau sell bisa sedekat mungkin trend line atau supply area yang warna pink ini ya teman-teman, pink yang ini atau pink yang ini. Dan ternyata harga kalau kita lihat di sini ya, kita panjangin sampai sini demand areanya, supply areanya. Nah ini harga memantul-mantul ya di sini ya, 21 pip, ini sempat mantul 86 pips, dia sempat naik tapi mantul lagi di sini 75 pips ya, dan di sini sempat mantul juga di sini 18 pip, dan di sini ya di trend line naik yang di sini di retest dia sempat turun juga 100-an pips ya. Dan begitu juga untuk demand areanya ternyata juga masih bekerja dengan cukup baik ya teman-teman ya. Ini direspon oleh harga. Di sini dia mantul 193 pips. Di sini dia mantul lagi sekitar 166 pips. Semoga teman-teman yang nonton videonya 2 minggu yang lalu dan trading di pair ini, semoga teman-teman menghasilkan profit ya. Oke, bagaimana dengan mapping dan analisis untuk 1 minggu ke depan? Oke, untuk itu saya gambar dulu ya teman-teman untuk mapping areanya, dan nanti kita akan bahas sama-sama. Oke teman-teman, sekarang untuk mapping areanya sudah saya gambar ulang ya, dan ini bisa teman-teman lihat di sini untuk demand areanya masih sama ya. Yang paling dekat ada di sini 1.2870 sampai 1.2796. Untuk demand area selanjutnya ada di 1.2668 sampai 1.2613. Nah untuk supply area ini paling dekat di 1.3066 sampai 1.3076, dan selanjutnya ada di 1.3101 sampai 1.3112, dan yang paling agak jauh di sini ada di 1.3155 sampai 1.3174 ya teman-teman. Untuk GU sendiri ini kecenderungan arahnya kalau saya lihat dari time frame daily ini masih turun ya. Cuman sekarang kondisinya habis turun ini sideways, dan dia belum menunjukkan kemunculan gelombang naik ya teman-teman. Dan yang perlu kita waspadai di sini adalah ini ya. Ini di level ini ya. Di 1.3047 ini kalau ini break, ini bisa menjadi change of character ya teman-teman, yang artinya ini arahnya turun. Bisa jadi kalau ini break, ini ada tanda-tanda pembalikan arah ke arah naik lagi ya untuk gelombang gedenya ya. Tapi tetap untuk itu kita tetap masih bisa cari opsi sell ya di supply areanya ini.
ya, bisa kita jadikan titik pengamatan ya. Begitu juga dengan buy. Untuk buy di main area ini kalau harga turun bisa menjadi area entry buy yang oke, dengan stop loss kalau harga break 1.2796 ya teman-teman. Nah, kalau untuk stop loss untuk sell area, kalau menurut saya sih yang paling ideal ini di yang paling atas ini ya teman-teman ya. Ini terjauhnya ya di sini 1.3174. Jadi kalau harga bisa main di atas ini, teman-teman bisa cut loss ya, karena ini kemungkinan arahnya udah berubah menjadi naik. Tapi kalau misalnya teman-teman paling dekat untuk stop loss area juga bisa menggunakan level ini juga. Kalau yang untuk level ini kayaknya terlalu dekat ya. Ini aku tulisin aja di sini ya. Stop loss 1 ya. Ini untuk sell ya. Stop loss 2. Nah, ini kalau untuk buy di sini ya tentunya teman-teman ya. Stop loss 1. Mungkin warnanya ganti warna biru aja kali ya, biar agak beda. Nah, ini untuk area stop lossnya kalau buy ya teman-teman ya. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau saya pribadi sih untuk GU ini masih bisa tektokan ya, karena ini arahnya masih sideways dan masih nggak jelas. Jadi kalau dia turun ke bawah kita bisa cari buy di low, kalau dia ke atas kita bisa cari sell di upper ya, karena ini arahnya benar-benar nggak jelas. Jangan sampai teman-teman nanti ketika harga di upper sini dan break teman-teman langsung buy ya, itu hati-hati, karena ini karena sideways ini bisa aja dibanting lagi ke bawah. Nanti ketika di bawah buynya di cut loss malah sell di bawah, ternyata sell di bawah dia dibanting lagi ke atas gitu ya. Soalnya saya dulu pernah ngalamin hal seperti itu ya, kayak gini ya. Misalnya nih kelihatan kayak naik, saya buy di sini malah dibanting ke bawah. Kayaknya mau turun, saya sell di sini ternyata dia dibanting ke atas. Nah, ini GU saat ini sedang dalam proses sideways yang bisa jadi cukup panjang. Jadi mendingan strateginya buy di lower dan sell di upper. Nanti kalau breakout baru teman-teman bisa melakukan cut loss ya, karena ini arahnya masih belum jelas. Atau mungkin menunggu sampai arahnya jelas dulu, entah dia mau naik atau mau bentuk struktur downtrend ya, entah dia mau bentuk struktur nanti struktur uptrend atau struktur downtrend lagi. Nah, itu bisa juga wait and see sampai arahnya menjadi jelas lagi ya. Tapi untuk saat ini arahnya sideways, tapi kecenderungan arahnya sebetulnya masih cenderung agak turun ya kalau kita lihat di time frame H4 ya. Cuman kalau kita lihat di time frame daily ini EMA-nya ini belum cross dan harga belum bermain di bawah EMA 200 ya kalau di time frame daily. Jadi mungkin masih bisa ketahan di EMA 200 ini ya di time frame daily. By the way, ngomong-ngomong EMA 200, saya waktu di video yang 2 minggu lalu juga bilang kalau EMA 200 ini bisa menjadi hambatan yang sangat kuat untuk harga ya, karena ini pertama kali dia setelah dia naik ini touchdown pertama kali, dia bisa menjadi hambatan yang kuat untuk kalau misalnya harga mau gerak turun ya. Jadi kemungkinan besar di sini saya bilang waktu itu akan memantul harga ya, dan ternyata terbukti ini harganya memantul, bahkan ini sampai 2 kali memantulnya teman-teman. Jadi sepenting itu EMA 200 di time frame yang lebih besar, dan dikombinasikan dengan demand area ini menjadi area yang cukup kuat. Kalau misalnya harga mau turun lebih jauh di bawah ini, dia harus bisa break demand area ini dulu teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisanya beserta strateginya juga di pasar forex GBP USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis forex ada di hari yang lain selain di hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Yang terakhir, semoga bermanfaat dan semoga profit. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye guys, thank you.